Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nindya Putri dengan NPM 21110808171, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas C semester 3. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri Ramadhani MGZ. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus tunanetra. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguan tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat yang berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan definisi tunanetra menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sujihati Sumantri, mengungkapkan tunanetra merupakan individu yang indera penglihatannya atau kedua-duanya itu tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awam. Kemudian yang kedua itu ada Sari Rudiati, menjelaskan anak tunanetra adalah anak yang terkena dampak dari sesuatu hal dari penglihatan, mengalami luka atau kerusakan baik struktural maupun fungsional, sehingga kondisi penglihatan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga itu ada menurut Ardi, menyatakan bahwa seorang dikatakan tunanetra bila dalam pembelajaran ia memerlukan atau membutuhkan alat-alat maupun metode khusus atau dengan teknik-teknik tertentu sehingga dapat belajar tanpa penglihatan atau penglihatan secara terbatas. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penyebab yang memicu terjadinya gangguan atau kecacatan pada organ mata. Yang pertama itu penyebab tunanetra di masa kehamilan. Yang pertama itu ada tunanetra bisa terjadi akibat penyakit campak yang menyerang ibu hamil, terutama saat kandungan berusia 1-3 bulan. Kemudian yang kedua itu ada juga bisa terjadi akibat penyakit sifilis yang terjadi pada ibu hamil. Biasanya bayi yang ada dalam kandungan kemungkinan besar akan terlahir dengan kondisi tunanetra. Tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, kecanduan obat-obatan, zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol ketika hamil. Kemudian selanjutnya itu ada infeksi virus rubella atau toksoplasmosis pada ibu hamil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab tunanetra. Yang pertama itu penyebab tunanetra di masa kehamilan. Itu ada bisa terjadi akibat penyakit campak yang menyerang ibu hamil, terutama di saat kandungan ibu hamil itu berusia 1-3 bulan. Kemudian tunanetra juga bisa terjadi akibat penyakit sifilis yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian tunanetra juga bisa terjadi akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan zat kimia, sinar laser, atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol ketika hamil. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan janin khususnya pada bagian mata. Kemudian selanjutnya itu
terinfeksi virus rubella atau toxoplasmosis. Pada ibu hamil juga bisa menyebabkan kecacatan pada bayi yang akan dilahirkan. Tunanetra juga bisa disebabkan oleh malnutrisi berat di tahap embrional masuk ke minggu ketiga sampai ke-8. Kemudian, penyebab tunanetra di masa kehamilan. Kerusakan mata atau syaraf pada bayi bisa terjadi akibat proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat vakum. Kemudian, penyebab tunanetra juga bisa terjadi ketika sang ibu menderita penyakit gonoronsi sehingga kuman gonoronsus menular pada bayi saat proses kelahiran. Penyebab tunanetra di masa pertumbuhan. Gangguan penglihatan juga bisa terjadi karena kekurangannya vitamin A. Diabetes mellitus juga bisa menyebabkan kelainan pada retina. Darah tinggi ternyata juga bisa membuat pandangan rangkap atau kabur. Kemudian selanjutnya serangan stroke juga memicu kerusakan pada syaraf mata. Kemudian yang terakhir itu radang kantung air mata, radang kelopak mata, hemangioma, retinoblastoma, serta efek obat atau zat kimia yang bisa memicu kerusakan pada indera penglihatan. Pada dasarnya, anak berkebutuhan khusus sama seperti anak normal lainnya, membutuhkan perhatian pendidikan yang layak. Namun, ada beberapa keunggulan yang membuatnya unik. Anak berkebutuhan khusus tidak selalu anak yang lambat dalam belajarnya, tetapi juga anak yang menyerap ilmu dari guru lebih cepat daripada anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus tidak selalu cacat dalam fisiknya, melainkan anak normal yang cacat fisik. Anak tersebut bisa mengalami disleksia, kesulitan membaca dan menulis, kurang perhatian, dan hiperaktif. Sama seperti pada umumnya, anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki bakat dan minat di dalam dirinya. Bakat sendiri didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan ini melekat pada dirinya dan dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik daripada orang biasa. Pada umumnya, orang-orang berpikir anak berkebutuhan khusus itu tidak memiliki bakat di dalam dirinya. Hal ini dikarenakan orang-orang hanya melihat pada kelainan dan kekurangan kepada anak berkebutuhan khusus itu, sehingga memiliki pandangan bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak memiliki kemampuan ataupun bakat seperti anak normal lainnya. Di dalam bahasan ini, guru BK juga mempunyai peran yang cukup besar untuk berupaya mengembangkan bakat anak dengan berkebutuhan khusus. Upaya yang dilakukan dalam pengembangan bakat anak pada anak berkebutuhan khusus antara lain memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan bakat dan minat, kemampuan, serta jenis-jenis disabilitas yang dimiliki anak berkebutuhan khusus itu. Dapat juga dengan mengelompokkan anak berkebutuhan khusus di kegiatan kelompok maupun pengembangan diri yang disesuaikan disabilitas dan kekhususannya melalui layanan. Selain itu juga, guru BK berupaya dengan memberikan layanan informasi yang berhubungan dengan bakat dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Mengajak anak berkebutuhan khusus untuk mengamati perannya dalam mengembangkan bakat yang terdapat di dalam dirinya sendiri dan merundingkan melalui layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas. Kemudian dapat juga dengan memberikan pelatihan dan perhatian khusus kepada anak berbakat agar memaksimalkan bakat dan minatnya. Sebelum melakukan bimbingan ini, kita sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Siapa nama kamu? Nama aku Ica.
Perkenalkan, nama saya Simpa. Saya di sini sebagai konselor kamu. Uh, saya sebelumnya ingin bertanya nih, apa sih minat dan bakat yang kamu miliki itu di saat ini? Jadi gini kak, saya punya minat sama bakat seperti merajut, contohnya tas, sayur, dan menang golf. Terus suka main-main juga kak, cuman karena nggak kelihatan jadi harus ada polanya dulu. Saya suka kalau kayak gitu. Oh, emang Ica udah lama ya kayak suka merajut kayak gitu atau belajar merajut? Oh, sudah belajar dari mungkin 1 tahunan gitu ya kak. Jadi Ica tuh harus lebih mengembangkan bakat Ica di dalam merajut itu agar Ica dapat menghasilkan karya-karya yang lebih menarik dan memuaskan buat Ica. Baik kak, Ica akan berusaha untuk mengembangkan bakat itu di dalam merajut. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada saya? Tidak ada kak, sudah cukup. Kalau sudah cukup, berarti kita tutup sesi konseling ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.